Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, cuman kayak banyak tugas ya jadi pusing dikit. Oke, berarti kabar hari ini tuh baik, cuman pusing dikit gitu. Oke. Nah, sebelumnya nih saya apresiasi gitu ya kehadiran Anda pada hari ini karena Anda sudah menyempatkan waktu gitu ya untuk datang kembali pada sesi ketiga ya ini. Nah, terima kasih juga karena Anda sudah konsisten gitu ya untuk mengikuti konseling gitu ya, sehingga saat ini kita sudah ada di sesi ketiga ini seperti itu. Nah, jika boleh saya tahu nih, pada hari ini gitu ya, ada gak sih kabar bahagia atau mungkin kabar yang membuat Anda kurang nyaman di hari ini? Mungkin bukan kurang nyaman ya, tapi kayak kekejar deadline sama tugas gitu, jadi kayak gimana perasaan tuh mikirin tugas gitu. Oke, berarti perasaan yang cukup bikin sedikit terganggu gitu ya karena dikejar deadline gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu nih tadi kegiatan Anda hari ini gitu, apa aja sih yang sudah Anda lakukan? Mungkin tadi beres-beres, terus masuk kelas selama 2 SKS. Di situ ngedengerin presentasi teman sama tanya jawab diskusi. Berarti kegiatan hari ini tuh dengan adanya mata kuliah gitu ya. Okay. Nah, gimana tadi perjalanan menuju ke sini? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bareng sama siapa kalau boleh tahu? Datang ke sini? Oh, sendiri. Berarti setelah mengikuti matkul kelas ya langsung ke sini. Oke. Nah, ada gak sih perubahan gitu yang terjadi di diri Anda setelah mengikuti sesi 2 kemarin? Perubahan dalam diri saya ada, sangat positif ya. Yang awalnya tuh kayak kadang merasa cemas, tapi setelah ngelakuin tapping yang sesi minggu kemarin tuh kayak cemasnya itu berkurang, lebih tenang, lebih rileks juga. Jadi di sini Anda merasa lebih rileks setelah melaksanakan tapping mandiri. Oke. Nah, luar biasa sekali ya perubahan yang cukup sangat sangat positif gitu ya. Oke, nah jika diskalakan kembali gitu ya, kan di sesi kemarin itu Anda mengatakan jika Anda itu ada di skala 5. Nah, jika sekarang di sesi 3 diskalakan kembali dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu Anda merasa terpuruk dan 10 itu Anda merasa positif gitu ya, perubahan positif gitu. Sekarang skalanya ada di angka berapa? Di angka 8, cukup baik. 8. Wah. Dari 5, dari sesi 2 itu skala 5 dan sekarang skala 8. Itu menunjukkan hasil di diri Anda itu cukup baik gitu ya di minggu ini gitu. Nah, sekarang kita coba ingat kembali gitu ya, kan di sesi sebelumnya itu kita itu sudah bercerita gitu ya tentang tekanan-tekanan akademik ataupun perasaan overthinking yang Anda rasakan gitu, yang cukup mengganggu aktivitas Anda gitu. Nah, kemudian di sesi sebelumnya juga kita sudah sama-sama latihan tapping gitu ya untuk membantu meredakan perasaan-perasaan yang muncul di diri Anda gitu. Dan setelah itu latihan itu tuh dari latihan itu Anda sempat merasa lebih tenang gitu, merasa lebih tenang gitu setelah melaksanakan tapping. Nah, lalu ada juga di sana itu dimintakan ya untuk mencatat dan mencatat kapan rasa overthinking yang muncul gitu ya di sesi 2 itu. Terus tekanan apa yang muncul pada saat itu. Nah, mungkin di sesi sekarang kita itu akan lihat gitu ya bersama-sama gitu bagaimana penerapannya, lalu apa yang berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki seperti itu. Nah,
sebelumnya di sesi kemarin kan saya itu memberikan tugas ya Tugas. untuk Anda. Apakah Anda sempat melaksanakan tugas tersebut? Sempat. Oke. Ada gak kendala atau mungkin Anda merasa mudah gitu melaksanakan tugasnya gitu? Ada gak? Mungkin kendalanya kayak waktu ucapannya Oke. yang teks-teksnya itu, tapi aku cuman ngelakuinnya kayak gini-gini doang tanpa ngelakuin bacanya. Jadi di sana itu kendala yang Anda rasakan itu sulit untuk mengucapkan kalimatnya gitu ya. Iya. Sedangkan untuk gerakannya sendiri Anda sudah hafal gitu ya di titik-titik di bagian-bagian tertentu itu. Oke, nah sebelum kita lanjut ke sesi saat sekarang gitu ya, apakah Anda sudah merasa siap untuk mengikuti sesi hari ini? Sudah siap. Oke, sudah siap. Nah, sebelumnya nih, jika kita kembali gitu ya ke minggu setelah kita melaksanakan sesi kedua, Ya. ada gak tekanan ataupun perasaan-perasaan yang membuat Anda kurang nyaman gitu? Lalu tekanan itu tuh seperti apa? Mungkin kurang nyaman itu waktu saat tiba-tiba presentasi, terus tekannya itu kayak belum siap atau apa ya, belum siap materi, belum hafal, tapi tiba-tiba pertama, terus aku kan harus ngejelasin kayak gitu, pasti di presentasi. Oke, jadi tekanan itu tuh pada saat presentasi. Ya. Di sana Anda merasa cemas mungkin ya, Cemas, ya. karena Anda sendiri belum menghafal terkait materinya gitu ya. Oke, nah ada gak situasi yang paling sulit Anda hadapi di minggu ini? Paling sulit, Ya, situasi. sulit tidak ada sih. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, lalu di minggu ini gitu ya, Ya. kan Anda merasa tidak ada gitu bagian yang paling sulit. Ada gak perasaan kayak merasa terpuruk gitu di minggu ini? Anda merasa terpuruk? Ada. Mungkin perasaan aku aja ya. Ya. Terus kan teman ya, masalah teman. Aku tuh kayak ngerasa diasingin. Padahal emang mungkin akunya aja yang kurang nimbrung atau apa. Tapi itu gitu. Terpengaruhnya kayak gitu di pertemanan. Oke. Berarti di sini Anda merasa terpuruk ketika teman-teman Anda tiba-tiba berbeda gitu ya Iya, dari beda. biasanya gitu. Oke. Nah, jika boleh saya tahu gitu, kapan Anda berhasil mengendalikan emosi Anda? Pada saat ini udah tapping kayak gitu, udah nenangin emosi aku tuh kayak udah berhasil iniin emosi, terus udah bisa berbaur lagi sama mereka, udah ngobrol-ngobrol biasa di situ. Jadi Anda bisa mengendalikan emosi ketika setelah melaksanakan tapping dan setelah berbaur dengan teman-teman. Oke. Nah, apa yang membuat Anda mampu bertahan di saat emosi-emosi itu muncul di minggu ini? Kata-kata dalam diri aku kayak gak apa-apa, semuanya baik-baik aja, bisa, ini pasti bisa ngerjainnya gitu. Oke. Di sini Anda mampu bertahan itu karena kalimat-kalimat positif ya. yang tertanam gitu ya di diri Anda. Oke. Sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, setelah melaksanakan tapping gitu ya, Anda pastinya sudah merasa baik gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu, berapa kali dalam minggu ini Anda melaksanakan tapping? 3 kali mungkin. 3 kali. 3 kali, oke. Lalu apa yang perlu diperkuat? Yang mungkin dari emosi-emosi Anda atau dari tapping itu, tapping yang Anda laksanakan, apa yang perlu diperkuat menurut Anda? Mungkin kalimat-kalimatnya ya biar lebih cepat ngeredain emosinya gitu. Frasa-frasanya. Frasa-frasanya.
Nah, ketika tekanan itu muncul gitu ya, tadi kan kayak masalah tentang pertemanan, terus presentasi yang mendadak gitu ya. Ya. Nah, seberapa yakin Anda bisa mengatasi hal tersebut pada saat itu? Cukup yakin sih. Cukup yakin. Oke. Ya. Apa yang bisa membuat Anda yakin gitu saat perasaan itu tuh bisa menurun gitu? Boleh diulangi? Nah, kan tadi itu saya itu kan menanyakan ya tentang seberapa yakin Anda bisa mengatasi tekanan yang muncul itu. Ya. Nah, lalu apa yang biasanya membuat keyakinan Anda itu bisa yakin gitu? Bisa yakin, bisa tumbuh keyakinan di diri Anda, apa yang biasanya? Yang biasanya aku lakuin, Iya. tarik napas dalam-dalam kayak, terus abis itu tuh ngelakuin tapping atau kayak gini-giniin tangan aku. Oh iya. Nah, lalu sejauh ini gitu, hal apa sih yang membuat Anda bisa bertahan sampai saat ini? Orang tua mungkin ya. Orang tua, terus mau gapai cita-cita juga, pengen kaya raya. Oh, oke. Cita-cita dan kaya raya juga orang tua gitu. Iya. Luar biasa sekali. Oke, kalau misalnya nih melihat perjalanan Anda di sesi ini gitu ya, selama sesi ini dari sesi 1 sampai sesi 3 gitu, apa bukti bahwa Anda itu sebenarnya mampu? Sebenarnya mampu. Jika Anda lihat dari dulu kita di sesi 1, di sana Anda menceritakan semua yang ada di pikiran Anda, yang membebani pikiran Anda. Nah, lalu jika dilihat kembali perjalanannya dari sesi 1 hingga sesi 3 sekarang gitu, apa bukti bahwa Anda itu mampu? Ternyata saya mampu loh gitu. Apa? Bukti mungkin hasil ini, aku kayak ngeliatin ke teman-teman aku kayak aku bisa di depan, aku bisa ngomong di depan, aku bisa berbaur sama teman, itu mungkin aku bisa kayak Oke, berbaur dengan teman dan di sana juga Anda itu merasa yakin mampu itu karena ketika Anda harus berbicara di depan umum, Anda tuh tetap bisa melakukan hal itu gitu ya. Oke. Nah, saat tekanan akademik atau mungkin hal-hal overthinking yang sebelumnya Anda telah ceritakan gitu ya di sesi 2 dan sesi 1 gitu, apa yang tubuh Anda rasakan? Yang tubuh Anda rasakan waktu merasa tekanan itu muncul? lelah, capek. Lelah dan capek ya. Di sana Anda merasa lelah dan capek dengan situasi tersebut. Terus kadang ngerasa pusing juga, tiba-tiba pusing. Oke. Tapi besoknya udah enggak. Oke. Biasanya nih bagian tubuh yang paling tegang gitu ya, itu tuh ketika perasaan itu muncul, bagian tubuh yang mana yang paling tegang? Bagian tubuh yang paling tegang, tangan. Tangan dan kaki gemeter gitu. Oke, tangan dan kaki Anda merasa gemetar karena mungkin gugup, tegang gitu ya. Oke. Seberapa sering sih gejala itu muncul? Cukup sering, tapi akhir ini udah mulai gak muncul lagi, cuman masih ada. Terkadang Ya. Terkadang di minggu ini terkadang. Oke, nah jika Anda bisa lebih tenang saat menghadapi tugas ataupun perasaan-perasaan yang mengganggu pikiran Anda gitu ya, apa perbedaan yang paling terasa? Perbedaan yang paling terasa itu waktu awal-awal sebelum ngelakuin ini,
kalau presentasi itu atau belajar itu kayak gemeternya sering banget. Oke. Tapi akhir-akhir ini udah mulai ngurang-ngurang gemeternya itu. Terus belajarnya juga kayak lebih enjoy, lebih enak gitu. Lalu Anda ingin terlihat seperti apa saat menghadapi perasaan atau permasalahan yang ada di diri Anda? Pengen terlihat bisa ngelakuinnya tanpa ada muka yang cemas kelihatan cemas gitu, kayak biasa-biasa aja. Oke, di sini Anda ingin terlihat bahwa Anda bisa Iya. dengan wajah yang menenangkan Menenangkan, gitu ya. ya. Oke. Apa yang ingin Anda katakan pada diri Anda ketika hampir menyerah? Apa ya? Hampir menyerah ya. Gak apa-apa, mungkin hari esok atau besoknya lagi pasti ada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik datang kepada aku. Terus di masa depan juga mungkin bakalan lebih baik dari sekarang kayak gitu. Oke. Di sana Anda mengatakan hal yang sangat positif gitu ya, yang Anda katakan pada diri Anda. Nah, dari semua hal yang sudah Anda ceritakan hari ini, perasaan atau situasi yang masih sering terasa paling mengganggu sampai saat ini, Perasaan yang masih mengganggu? perasaan was-was, khawatir gitu. ya. Ya. Jadi di minggu ini Anda masih ada perasaan khawatir. Saat Anda memikirkan situasi-situasi yang mengganggu pikiran Anda gitu, perasaan apa yang paling kuat muncul? Yang paling kuat yang masih muncul? Takut sih. Takut. Selain takut, Cemas juga. cemas. Oke, takut, cemas. Oke. Nah, jika diskalakan emosi tersebut ya, emosi khawatir, takut, cemas, jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu Anda merasa tenang dan 10 itu Anda merasa cemas, khawatir, bahkan takut gitu. Ya. Saat ini, hari ini Anda ada di skala berapa? Skala 7. Di skala 7 menunjukkan bahwa skala tersebut masih cukup tinggi gitu ya. Oke, nah boleh didefinisikan mengapa Anda bisa merasakan kalau Anda itu ada di skala 7? Karena sering banget aku ngerasain emosi-emosi yang tiba-tiba muncul, perasaan-perasaan gak enak muncul, itu kayak perasaan takut, khawatir sering banget muncul, jadi emosinya gak stabil. Oke, nah Anda mengatakan bahwa perasaan itu tuh masih sering muncul. Iya. Apakah perasaan itu tuh munculnya setiap hari? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari, oke. Oke, nah saya ucapkan terima kasih gitu ya, karena Anda sudah terbuka dan menceritakan semua hal yang terjadi, dan itu tuh wajar sekali gitu ya jika perasaan-perasaan itu masih terjadi pada diri Anda. Sebenarnya perasaan itu tuh hal-hal yang basic terjadi di diri gitu ya, di diri sendiri, itu tuh basic sebenarnya gitu. Nah, Sering terjadi gitu ya? iya, sering terjadi, namun mungkin agar bisa lebih rileks dan menjalankan aktivitas dengan enak gitu ya, dengan nyaman gitu ya. Nah, di sini saya akan membantu kembali Anda untuk menurunkan skala 7 yang tadi dengan melaksanakan tapping kembali seperti itu. Nah, sebelumnya posisi duduk Anda sudah nyaman? Sudah. Oke. Nah, sekarang Anda boleh membuka kacamatanya terlebih dahulu. Ya. Oke, tutup mata. Boleh Anda menutupkan matanya. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam,
Hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Lalu ketuk di pinggir tangan menggunakan 4 jari dengan mengatakan, walaupun masih ada bagian dalam diri saya Walaupun masih ada bagian dalam diri saya yang merasa khawatir, takut, dan cemas, yang merasa khawatir, takut, dan cemas, saya menerima diri saya saya menerima diri saya dan saya memilih untuk tetap tenang. dan saya memilih untuk tetap tenang. Walaupun masih ada bagian dalam diri saya Walaupun masih ada pada bagian dalam diri saya yang merasa khawatir, cemas, dan takut, yang merasa khawatir, cemas, dan takut, saya menerima diri saya saya menerima diri saya dan saya tetap memilih untuk tenang. dan saya memilih tetap untuk tenang. Walaupun masih ada bagian dalam diri saya Walaupun masih ada bagian dalam diri saya yang merasa khawatir, cemas, dan takut, yang merasa khawatir, cemas, dan takut, saya menerima diri saya saya menerima diri saya dan saya tetap memilih untuk tenang. dan saya tetap memilih untuk tenang. Oke, sekarang ke titik halis dengan 2 jari ke halis ini. Lalu ucapkan, tekanan ini masih terasa di diri saya. Tekanan ini masih pada diri saya. Tekanan ini masih terasa di diri saya. Tekanan ini masih terasa dalam diri saya. Tekanan ini masih terasa dalam diri saya. Tekanan ini masih terasa dalam diri saya. Lalu di samping mata, ucapkan, saya takut tidak mampu menghadapi semua perasaan saya. Saya takut tidak mampu menghadapi semua perasaan saya. Saya takut tidak mampu menghadapi 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 perasaan saya. Lalu di bawah mata, ucapkan, tubuh saya ikut tegang dan gelisah. 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 Lalu di bawah hidung, saya ingin bisa lebih tenang. 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 Lalu di bagian dagu, saya masih sering ragu terhadap kemampuan saya. Saya masih sering ragu dalam kemampuan diri saya. Saya masih sering ragu Saya masih sering ragu terhadap kemampuan saya. terhadap kemampuan saya. Saya masih sering ragu Saya masih sering ragu terhadap kemampuan saya. terhadap kemampuan saya. Lalu di tulang selangkah, ya, lalu ucapkan, saya menerima perasaan saya saat ini. 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 Lalu di bawah ketiak, bagian bawah ini, saya mengakui ada ketakutan yang muncul. 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 Lalu di atas kepala, saya tetap di sini, Saya tetap di sini, tetap hadir. tetap hadir. Saya tetap di sini, Saya tetap di sini, tetap hadir. tetap hadir. Saya tetap di sini, Saya tetap di sini, tetap hadir. tetap hadir. Oke. Udah. Oke. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Lebih baik, cukup Lebih rileks ya. relax, tenang. Jika diskalakan dari 0 sampai 10, apakah ada penurunan skala dari yang tadinya skala 7 Ada ke skala berapa? skala 5.
Oke, ke skala 5. Berarti di sini Anda sudah menurunkan 2 angka gitu ya untuk menurunkan emosi tersebut. Itu cukup membantu berarti ya. Iya. Oke. Nah, apakah Anda ingin menurunkan skalanya kembali? Saya tadi lupa gitu ya. Anda ingin menurunkan skala hingga skala berapa? Skala 0. Skala 0. Oke, berarti sekarang kita mulai kembali gitu ya untuk melakukan tapping seperti tadi. Sekarang Anda boleh tutup matanya, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Lalu ketuk di bagian tangan sini dengan mengucapkan, walaupun masih ada beberapa bagian dalam diri saya yang merasa cemas, khawatir, dan takut, saya menerima diri saya dan saya tetap memilih untuk tenang. Walaupun masih ada beberapa bagian dalam diri saya yang merasa cemas, khawatir, dan takut, saya menerima diri saya dan saya tetap memilih untuk tenang. Walaupun masih ada beberapa bagian dalam diri saya yang merasa cemas, khawatir, dan takut, saya menerima diri saya dan saya tetap memilih untuk tenang. Lalu di bagian halis, ucapkan, saya sudah belajar menghadapi perasaan dan tekanan ini. Saya sudah belajar menghadapi perasaan tekanan di diri ini. Saya sudah belajar menghadapi tekanan dan perasaan ini. Saya sudah belajar menghadapi tekanan dan perasaan ini. Saya sudah belajar menghadapi tekanan dan perasaan ini. Lalu di samping mata, saya mulai bisa mengendalikan emosi saya. 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 Lalu di bawah mata, saya tidak sendirian dalam perjalanan ini. 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 Lalu di bawah hidung, saya terus bertahan dan berusaha. 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 Lalu di dagu, saya lebih kuat daripada yang saya pikirkan. 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 Lalu di tulang selangkah, saya memberi ruang untuk ketenangan. 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 Lalu di bawah lengan, bawah ketiak, saya mulai percaya pada diri saya. 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 Saya mulai percaya pada diri saya.
Saya mulai percaya pada diri saya. Lalu di atas kepala, di ubun-ubun, saya menerima kekuatan saya. 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 Oke, sekarang Anda boleh buka mata terlebih dahulu. Bagaimana perasaan Anda setelah melaksanakan 2 kali putaran tapping dan setup? Emosinya lebih stabil daripada yang tadi. Emosinya lebih stabil. Mengapa Anda merasa emosinya lebih stabil? Lebih tenang gitu ya, gak ada pikiran juga, lebih gak ada pikiran. Oke. Jika diskalakan ulang dari 0 sampai 10 ya. Tadi kan Anda itu sudah berada di skala 5. Nah, jika saat ini setelah 2 putaran ada di skala berapa? Skala 3. Oke, di skala 3. Berarti sudah menurun 2 angka lagi ya setelah melaksanakan 2 putaran. Itu cukup luar biasa gitu ya. Anda sudah bisa menurunkan perasaan atau perasaan yang mengganggu gitu, yang mengganggu perasaan pikiran Anda gitu. Oke, nah Anda ingin menurunkan lagi skalanya? Oke, sekarang Anda boleh pejamkan mata lagi. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Lalu di bagian tangan, ketuk. Meskipun masih ada sisa dalam diri saya yang merasa khawatir, cemas, dan takut, saya percaya saya bisa. Meskipun masih ada sisa dalam diri saya yang merasa khawatir, cemas, dan takut, saya percaya saya bisa. Meskipun masih ada sisa dalam diri saya yang merasa khawatir, cemas, dan takut, saya percaya saya bisa. Lalu di alis, ucapkan, saya mampu menghadapi semua tantangan dan perasaan ini. 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 Lalu di samping mata, ucapkan, saya membayangkan diri saya tetap tenang Saya membayangkan diri saya tetap tenang saat tekanan datang. saat tekanan datang. Saya membayangkan diri saya tetap tenang Saya membayangkan diri saya tetap tenang saat tekanan itu datang. saat tekanan itu datang. Saya membayangkan diri saya tetap tenang Saya membayangkan diri saya tetap tenang saat tekanan itu datang. saat tekanan itu datang. Lalu di bawah hidung, saya fokus pada kekuatan saya. 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 Lalu di dagu, saya bangkit setiap kali hampir menyerah. Saya bangkit saat setiap kali hampir menyerah. Saya bangkit Saya bangkit setiap kali hampir menyerah. setiap kali hampir menyerah. Saya bangkit Saya bangkit setiap kali hampir menyerah. setiap kali hampir menyerah. Lalu di tulang selangka, saya siap bergerak maju. Saya siap bergerak maju. Saya siap bergerak maju.
Saya siap bergerak maju. Saya siap bergerak maju. Saya siap bergerak maju. Lalu di bawah ketiak, bawah lengan itu, saya bisa menangani semua ini Saya bisa menangani semua ini satu tahap satu tahap demi satu tahap. demi satu tahap. Saya bisa menangani semua ini Saya bisa menangani semua ini setahap demi setahap. setahap demi setahap. Saya bisa menangani semua ini Saya bisa menangani semua ini setahap demi setahap. setahap demi setahap. Lalu di atas, di kepala, di ubun-ubun, saya semakin tangguh setiap hari. 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 Oke, Anda boleh membuka matanya. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan 3 kali putaran tapping? Lebih nyaman, enak, rileks. Lebih nyaman. Oke, jika diskalakan, tadi kan Anda berada di skala 3. Lalu setelah melakukan 1 kali putaran lagi tadi, sekarang Anda ada di skala berapa? Di skala 2. Di skala 2. Oke, berarti turun 1 angka gitu ya. Oke. Karena tadi Anda mengatakan ingin sampai menurunkan sampai 0 gitu ya. Berarti kita lakukan lagi tapping. Iya. Oke. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Lalu ketuk di bagian tangan dengan mengucapkan, meskipun masih ada sisa Meskipun masih ada sisa dalam diri saya dalam diri saya yang merasa cemas, khawatir, dan takut, yang merasa cemas, khawatir, dan takut, saya bisa melewati semua perasaan itu. saya bisa melewati semua perasaan itu. Meskipun masih ada sisa Meskipun masih ada sisa dalam diri saya dalam diri saya yang merasa khawatir, cemas, dan takut, yang merasa khawatir, cemas, dan takut, saya mampu, saya bisa saya mampu, saya bisa melewati semua perasaan itu. melewati semua perasaan itu. Meskipun masih ada sisa dalam diri saya Meskipun masih ada sisa dalam diri saya yang merasa khawatir, cemas, dan takut, yang merasa khawatir, cemas, dan takut, saya yakin saya bisa saya yakin saya bisa menghadapi semua perasaan itu. menghadapi semua perasaan itu. Sekarang di titik alis, di bagian alis, ucapkan, saya mampu menghadapi semua perasaan yang mengganggu. 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 Lalu di samping mata, saya membayangkan diri saya tetap tenang Saya membayangkan diri saya tetap tenang saat perasaan-perasaan itu muncul. saat perasaan-perasaan itu muncul. Saya membayangkan diri saya tetap tenang Saya membayangkan diri saya tetap tenang saat perasaan-perasaan itu muncul. saat perasaan-perasaan itu muncul. Saya membayangkan diri saya tetap tenang Saya membayangkan diri saya tetap tenang saat perasaan-perasaan itu muncul. saat perasaan-perasaan itu muncul. Lalu di bawah mata, saya melihat diri saya dengan penuh keberanian dan percaya diri. Saya melihat diri saya dengan penuh keberanian dan percaya diri. Saya melihat diri saya dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri. Saya melihat diri saya dengan penuh keberanian dan percaya diri. Saya melihat diri saya dengan penuh keberanian dan percaya diri. Saya melihat diri saya dengan penuh keberanian dan percaya diri. Lalu di bawah hidung,
Saya hanya fokus pada kekuatan yang saya punya. 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 Lalu di dagu. Saya yakin saya bisa. Saya yakin saya bisa. Setiap kali saya hampir menyerah. Setiap kali saya hampir menyerah. Saya yakin saya bisa. Saya yakin saya bisa. Setiap kali hampir menyerah. Setiap kali hampir menyerah. Saya yakin saya bisa. Saya yakin saya bisa. Setiap kali hampir menyerah. Setiap kali hampir menyerah. Lalu di tulang selangkah. Saya siap untuk berubah. 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 Lalu di bawah lengan, bawah ketiak. Saya bisa menangani semua perasaan saya. 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 Lalu di ubun-ubun, di kepala. Saya tangguh setiap hari. 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 Oke, Anda boleh membuka matanya. Bagaimana perasaan Anda? Enak. Enak, Lebih rileks. lebih rileks. Oke. Nah, jika diskalakan kembali, tadi kan Anda itu ada di skala 2. Dua. Nah, setelah 4 kali putaran tapping, sekarang Anda ada di skala berapa? Di skala 0. Skala 0. Berarti di sini Anda sudah merasakan perasaan yang jauh lebih tenang dari sebelumnya ya. Ya. Oke. Nah, di sini saya juga ingin Anda membayangkan diri Anda. Namun sebelum itu Anda boleh mengatur posisi duduk ternyaman. Sebentar. Sudah nyaman? Sudah. Oke. Nah, jika sudah nyaman, Anda boleh tutup mata Anda kembali. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Biarkan tubuh Anda sedikit lebih rileks setiap kali Anda bernafas. Biarkan tubuh Anda sedikit lebih rileks setiap kali Anda bernafas. Sekarang, coba Anda bayangkan situasi akademik ataupun perasaan-perasaan Anda yang sering membuat Anda cemas, tertekan, khawatir, atau bahkan perasaan takut yang setiap muncul, mungkin karena tugas yang menumpuk, deadline, ataupun lain sebagainya. Saat Anda merasa takut dan tidak mampu, di dalam bayangan itu, saya ingin Anda melihat versi terbaik dari diri Anda sendiri. Versi Anda yang tenang, yang berani, yang tetap bisa melangkah maju meskipun situasinya terasa sulit. Lalu perhatikan bagaimana di sana Anda berdiri, bagaimana cara Anda bernafas. Lalu lihat ekspresi wajah Anda yang penuh keyakinan saat itu. Sekarang biarkan diri Anda mengatakan dalam hati satu kalimat penguatan. Contohnya, saya bisa melewati ini, atau saya tetap tenang dan berani menghadapi semua tantangan yang ada di hidup saya.
atau mungkin kalimat lain yang menurut Anda lebih cocok dengan diri Anda sendiri. Bayangkan Anda mengambil satu langkah kecil dengan penuh keberanian. Anda melangkah ke depan menuju penyelesaian masalah Anda, masalah perasaan, masalah tekanan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Lalu perhatikan perubahan pada perasaan Anda. Apakah ada sedikit keberanian yang muncul saat itu? Sedikit rasa tenang yang lebih kuat saat itu, apakah muncul di sana? Pegang perasaan itu dalam diri Anda. Simpan gambar diri yang kuat itu baik-baik dalam diri Anda. Gambaran ini akan selalu menemani Anda setiap kali rasa cemas muncul. Simpan gambaran diri kuat itu di dalam hati Anda. Simpan diri yang kuat itu di dalam hati Anda. Karena itulah diri yang sesungguhnya ada di dalam diri Anda. Karena itulah diri yang sesungguhnya ada di dalam diri Anda. Sekarang, setelah Anda sudah menyimpan diri Anda yang kuat, yang berani melangkah maju, yang tenang. Setelah Anda sudah menyimpan itu, biarkan diri Anda menemani perjalanan hidup Anda melalui semua ujian-ujian hidup, perasaan-perasaan yang muncul dalam diri Anda. Biarkan diri Anda yang kuat itu menemani seluruh perjalanan hidup Anda. Oke. Sekarang Anda boleh tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Dan saat Anda sudah merasa siap, Anda boleh membuka mata Anda. Sudah. Oke, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan tapping barusan, atau bahkan setelah tadi gitu ya, menutup mata dan membayangkan diri Anda sendiri seperti tadi? Bagaimana perasaan Anda? Lebih pengen nyapai tujuan yang tadi Teteh bilang kayak gitu. Oke. Lebih berani, lebih tenang dalam menghadapi semua jalan. Lebih berani. Oke, karena Anda merasa lebih berani itu karena ternyata ada diri Anda yang kuat yang menemani perjalanan Anda gitu ya. Oke. Nah, apa perubahan yang paling Anda rasakan pada tubuh dan pikiran Anda? Lebih ringan gitu, kayak Lebih hilang ringan. semua pikiran-pikiran negatifnya. Oke, lebih ringan. Mengapa Anda bisa merasakan perasaan yang lebih ringan saat ini? Karena mungkin perkataan-perkataan Teteh tadi masuk ke dalam diri saya buat mencerna baik-baik. Oke. Nah, jika dilihat gitu ya dari angka skala yang tadi, yang Anda tuh bisa menurunkan dari skala 7, lalu ke 5, lalu ke 3, ke 2, baru ke 0 gitu ya. Nah, apa makna penurunan angka itu bagi Anda? Makna penurunan sangat penting bagi diri aku, soalnya dengan aku ngelakuin typing jadi lebih enak, lebih nyaman, lebih rileks. Semua emosinya menghilang gitu aja. Rileks. Nah, dari latihan hari ini, apa yang membuat Anda merasa bahwa Anda itu bisa bangkit kembali
ketika perasaan khawatir, takut, dan cemas itu muncul? Mungkin waktu tadi pas bayangin gitu. Nah dari situ mungkin aku kayak pasti bisa ngelakuin hal-hal yang berani gitu, pasti bisa ngelakuin semua hal-hal yang mungkin aku dulunya gak pede atau apa, tapi sekarang bisa gitu. Oke, berarti di sini ada keyakinan dalam diri Anda tumbuh gitu ya, tumbuh keyakinannya tumbuh. Oke, nah jika saya perhatikan gitu ya, hari ini Anda itu sudah lebih mampu gitu mengenali tekanan, dan bahkan Anda sendiri itu sudah mampu gitu menangani diri Anda gitu ya. Itu tanda gitu, itu sebagai tanda gitu bahwa Anda itu lebih kuat gitu ya daripada sebelumnya gitu. Dan saya ingin Anda menyimpan gambaran diri yang tadi kita bangun gitu ya, diri Anda yang berani, yang tenang, dan diri Anda yang tetap bisa bergerak maju meskipun situasi di depan nanti itu terasa sulit gitu. Nah, lain kali gitu ya, ketika cemas, perasaan cemas atau perasaan apapun itu yang muncul gitu, coba Anda ingat gambaran diri Anda yang kuat itu, Anda ingat gitu. Nah, lalu lakukan juga tapping seperti yang tadi, seperti itu. Nah, sebelumnya nih, karena sesinya hampir selesai, namun sebelumnya seperti biasa ya, untuk di sesi berikutnya itu ada tugas rumah lagi ya. Nah, di sini gitu ya, di tugas rumah yang ini tuh tujuannya itu untuk membantu Anda agar diri Anda itu semakin kuat ketika menghadapi tekanan atau perasaan-perasaan yang kurang nyaman gitu. Nah, maka dari itu kita akan melakukan latihan visualisasi. Yang tadi itu visualisasi namanya, visualisasi yang tadi sudah Anda lakukan gitu ya. Namun untuk kalimatnya itu bisa menyesuaikan dengan kemampuan Anda. Mungkin kayak kalimat-kalimat positif, mungkin kayak contohnya saya kuat kayak gitu, atau bagaimana gitu ya. Pokoknya kalimatnya itu penguatan untuk diri Anda, dan Anda boleh membayangkan diri Anda yang kuat itu gitu. Jadi kata-katanya itu yang menggambarkan positif. Ya, yang positif dan menggambarkan diri Anda yang kuat. Nah, setelah melakukan visualisasi, Anda catat empat hal. Yang pertama itu situasi apa yang Anda bayangkan saat itu. Yang kedua, bagaimana versi diri Anda yang kuat menghadapi situasi itu. Lalu yang ketiga, apa kalimat penguatan yang Anda gunakan saat itu. Dan yang keempat, apa efeknya pada perasaan Anda setelah melakukan visualisasi. Seperti itu. Dapat dipahami untuk tugasnya? Itu tuh kalau misalnya ngelakuin visualisasi itu kitanya harus merem juga? Iya. Jadi usahakan untuk memejamkan mata, karena ketika kita memejamkan mata dan tarik nafas dalam itu pasti rasanya akan terasa lebih rileks gitu ya, dibanding dengan membuka mata dan biasa-biasa aja, itu pasti beda gitu rasanya. Iya. Nah, jadi dari tugas ini tuh tidak harus panjang sih, cukup 3-5 baris aja gitu ya setiap kali Anda melakukannya. Nah, catatan ini akan kita lihat gitu ya bersama-sama nanti di sesi berikutnya, apa yang berhasil dan apa yang emang harus diperbaiki, seperti itu. Bagaimana? Apakah Anda siap melakukan tugas tersebut? Siap. Oke. Nah, mungkin jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan gitu ya, boleh ditanyakan saja langsung. Terus terkait tadi ya frasa yang Anda katakan tadi tentang tugas yang di sesi 2 tapping, ya, Anda kan sering bingung gitu dengan frasa-frasanya. Nah, sebenarnya itu tuh frasa-frasa di sana tuh bebas gitu. Jadi
mau itu kalimat positif atau negatif dulu baru diganti ke positif, itu bisa seperti itu untuk rasanya sendiri. Gak bisa ya, pendek-pendek aja juga. Iya, pendek kayak misalnya saya cemas atau saya bisa, saya yakin, saya kuat, itu bisa seperti itu kalau untuk frasanya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Oke, cukup. Nah, sebelum kita tutup, saya juga ingin Anda menyampaikan pesan untuk diri Anda. Pesan untuk diri Anda, untuk sesi konseling hari ini, atau pesan penguat untuk diri Anda gitu. Boleh dituliskan. Di sini aja. Oh, boleh. Sudah. Oke, boleh Anda bacakan? Pesannya yang pertama, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Terus jangan menyerah, karena hari-hari besok pasti akan ada hal yang lebih baik. Dan saya juga harus bisa lebih percaya diri dalam apapun dan segala hal. Oke, luar biasa sekali ya dari pesan yang Anda sampaikan gitu ya. Barusan dapat saya simpulkan bahwa di sini Anda mendapat banyak sekali hal-hal positif gitu ya di hari ini. Oke. Nah, baik, karena sesi 3 ini harus sudah diakhiri gitu. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah bekerja sangat baik gitu ya di hari ini, dan terima kasih juga gitu Anda sudah meluangkan waktu, dan tentunya gitu saya juga sangat bangga gitu ya terhadap diri Anda karena di hari ini Anda tuh menunjukkan diri yang lebih kuat gitu. Nah, saya berharap Anda bisa terus melakukan latihan tapping dan visualisasi yang tadi tugas gitu ya. Dan saya harap Anda juga selalu mampu gitu untuk percaya pada diri Anda sendiri. Oke, nah saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.